Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Peggy Purnamasari ya, dari Stikesalaman Maros. Hari ini saya akan membawakan praktik mengenai perawatan tali pusat. Jadi untuk mata kuliah neonatus bayi dan balita itu perlu sekali yang adanya perawatan tali pusat. Nanti kalian pada saat di lahan nanti akan melakukan perawatan tali pusat, jadi harus dapat dulu ilmunya dari materi maupun lab ya. Jadi hari ini perawatan tali pusat. Nah, ada yang tahu apa itu perawatan tali pusat? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan, silakan. Iya, silakan. Perawatan tali pusat itu mengapa dilakukan perawatan tali pusat untuk mengetahui apakah keadaan pusat bayi baik atau tidak ada infeksi atau tidak. Oke. Nah, perawatan tali pusat itu gunanya salah satu alat atau media untuk merawat tali pusat ya, agar tali pusat itu bisa dipantau apakah dalam keadaan baik atau dia itu ada kelainan ya, kelainan atau ada infeksi. Nah, kalau misalkan ada infeksi maka harus ada perawatan ya, perawatan. Makanya harus dideteksi sejak dini. Deteksinya dengan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat ini kalau kita lihat di daftar triknya itu ada beberapa ya, ada panjang untuk prosedur kerjanya. Nah, yang pertama itu apa? Menyapa dan ramah dan sopan. Jadi ketika ada pasien datang maka kita sapa ya, kita sapa, kita komunikasi dengan baik. Mungkin ada satu orang yang jadi pasiennya, silakan yang mau berdiri. Satu orang ya, silakan berdiri satu orang. Oke, masuk ibu, silakan. Ya, silakan duduk sini dulu ibunya. Oke, ibu, maaf ya bu, ini kan sudah pagi ya. Jadi bayinya itu harus dimandikan dulu, setelah itu dilakukan perawatan tali pusat. Dan nanti perawatan tali pusatnya itu nanti kasa atau kapas yang melengket itu dilepas, terus dibersihkan, nanti dipasang lagi. Apa ibu bersedia bayinya? Iya, Oh iya, oke. Jadi saya langsung saja ya ke bayinya bu, saya ambil bayinya, nanti kita mandikan. Oke, makasih bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi itu sudah menyapa klien dengan sopan dan ramah, sudah juga menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Jadi kita masuk ke intinya ya. Intinya itu ada pengenalan alat. Jadi alatnya itu sudah dilihat ya. Alatnya apa saja? Ada handscoon, ada kasa, ada kapas, ada ADTT, ada juga nerbek, ada selimut bayi, dan juga ada kantung bayi. Atau nanti kalau di lokasi ada bayinya langsung ya. Aja ya ke intinya. Pertama itu lakukan dulu pemasangan sampiran. Jadi kalau di lahan itu mungkin dia pakai ruangan, ditutup pintunya. Tapi kalau dia pakai sampiran maka dipasang sampirannya ya, ditutup aja ya. Selanjutnya mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan sabun, dengan air bersih. Setelah itu dibilas dengan kain kering. Oke, kita melakukan teknik mencuci tangan ya. Dilepas semua perhiasan. Setelah itu sisir kanan sampai ke siku kedua lengan ya, dengan baju. Setelah itu kita nyalakan air. Setelah itu kita basahi tangan kita dulu ya. Setelah dibasahi, kita ambil sabunnya. Kita pakai teknik 6 langkah. Jadi teknik 6 langkah itu pertama telapak tangan, yang kedua sela-sela jari, kuku, terus buku jari, yang keempat terus ibu jari, kuku. Selanjutnya kita bilas sampai ke oke, setelah itu dimatikan ya. Keringkan dengan handuk kering ya. Tadi kan sudah mencuci tangan ya. Teknik selanjutnya, nah selanjutnya itu kita melakukan pemasangan sarung tangan. Jadi kalau misal kita lakukan memandikan bayi baru lahir, setelah itu langsung perawatan tali pusat, nggak perlu pakai sarung tangan ya. Tapi kalau misalkan kita pakai
kita melawat tali pusat di waktu sebelum atau sesudah memandikan, misalkan saya mungkin di siang hari, kan mandinya kan pagi ya, mandi bayi pagi, mungkin siangnya baru kita bisa kita lawat tali pusat lagi, mungkin karena bayi-bayinya basah atau apa, itu bisa kita pakai handscoon ya. Oke, kita pakai handscoon seperti biasa. Ada teknik memakai handscoon seperti ini. Kita tidak boleh menyentuh bagian luar ya, karena di luarnya steril. Sudah memakai sarung tangan, kita lanjut lagi. Letakkan bayi dengan memperhatikan kehangatan bayi dan letakkan bayi di tempat yang datar dan kering ya. Jadi ini bayinya sudah di tempat yang datar, suhu ruangan juga hangat. Setelah itu kita bisa buka selimut. Apa di situ? Membersihkan tali pusat terutama pada bagian yang terkena kotoran atau mekonium dengan menggunakan kasta dan air. Oke. Ini bayinya ya, kita sudah buka selimutnya, sudah buka bajunya. Setelah itu kita lakukan perawatan tali pusat. Tapi sebelumnya itu dekatkan semua alat dulu ya. Jadi yang dipakai itu kasta steril, kasta dengan air DTT, kapas bersih, dan nerbek. Ini perlu ya. Oke, ini alatnya sudah di dekat bayi agar memudahkan kita dalam melakukan perawatan tali pusat ya. Jadi bayinya ini sudah terbuka bajunya, dilihat daerah tali pusatnya apa di situ. Mengeringkan tali pusat dengan kasta. Nah, keringkan dengan kasta. Jadi ini ada kasta kering ya, kasta kering. Ini kasta kering kita keringkan dulu tali pusatnya ya. Dep-dep sedikit lah tali pusatnya. Oke, sudah itu kita buang di nerbek. Lanjut apa lagi? Melipat popok di bawah tali pusat. Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena udara. Jadi ini kalau dia pakai popo itu seakan kalau kita memakaikan popo harus dibawa dari tali pusat itu. Kalau tali pusatnya belum terputus ya, kita taruh popoknya dibawa dari tali pusat supaya mencegah adanya perlukaan di daerah tali pusat. Nah, begini metode perawatan tali pusat itu ada dua ya. Ada metode terbuka, ada metode tertutup. Nah, metode terbuka itu kita tekniknya itu dengan cara dibiarkan terbuka, tapi tetap ada membersihkan atau merawat tali pusat dengan cara pakai kapas, kasa, dilap-lap. Setelah itu dikasih lagi yang namanya air DTT. Jadi air DTT itu air yang sudah disterilkan ya. Nah, itu terus dibersihkan, didep-dep, dikasih sedikit airnya. Setelah itu dikeringkan lagi dengan kapas atau kasa. Setelah itu dipakaikan baju. Ada juga yang pakai yang namanya itu kan tadi ada DTT, ada juga yang pakai alkohol, kapas alkohol ya. Jadi misalkan ada kapas alkohol, nanti kapas alkoholnya dipakai terus di dep-dep ya, dibersihkan di daerah tali pusat tadi. Setelah selesai dibiarkan terbuka, terus dipasangkan deh bajunya ya. Pemasangan baju itu untuk metode terbuka. Nah, ada juga yang namanya metode tertutup. Tertutup itu harus dia dibungkus. Nah, dibungkusnya itu bisa pakai kasa. Nah, sebelumnya kan pasti dia terbungkus dulu ya. Dibuka misalkan dia terbungkus, kita buka. Setelah itu kita buka, setelah itu kita bersihkan dengan kayak tadi. Mau pakai kapas, alkohol, mau pakai kasta dengan DTT, itu bisa semuanya. Misalkan kita pakai air DTT, terus kita bersihkan ya. Kita sudah bersihkan selesai, kita dep-dep lagi sedikit ya, dep-dep sedikit. Tadi mau pakai kapas alkohol juga boleh. Setelah itu kita bungkus lagi dengan kasa steril. Jadi bungkus lagi dengan kasa steril. Setelah dibungkus selesai, baru kita pakaikan popok atau lawyer ya. Terus pakaikan lagi bajunya, baru dibedol. Nah,
tergantung kita mau pakai apa, mau pakai perawatan tertutup atau mau pakai perawatan terbuka. Jadi bisa semua. Itulah salah satu teknik perawatan terpusat, ada dua ya, terbuka dan tertutup. Oke, gimana, sudah mengerti? Iya, Bu. Perawatan terpusat sudah ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita berakhir? Jadi kalau misalkan tanda-tanda infeksi tali pusat itu gimana? Oke, jadi misal ya, keadaan tali pusat yang bagus itu kalau misalkan dia baik-baik saja tanpa ada perlukaan, itu normal-normal saja. Tapi ketika infeksi itu, kalau misalkan tali pusatnya itu kan di dalam situ kan ada banyak pena ya, pembuluh darah banyak, bakteri ada juga. Jadi itu yang harus dirawat, dibersihkan. Nah, kalau sampai tidak dibersihkan, yang itu ditakutkan kalau ada infeksi. Nah, infeksi apa saja yang tanda gejalanya? Kalau infeksi tanda gejalanya itu pertama dia akan memerah. Sekitaran tali pusat itu akan berwarna merah, ya, dari perutnya yang sekitaran tali pusat sampai di tali pusatnya dia akan memerah. Terus yang kedua dia akan berair, selanjutnya dia akan keluar nanah. Nah itu sangat bahaya sekali kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena yang ditakutkan itu infeksi, adanya bakteri yang ada di tali pusat berkembang biak sampai membuat tali pusat itu menjadi terinfeksi. Nah setelah itu kalau seperti itu harus dilakukan perawatan segera. Pastinya adalah perawatan tali pusat dulu, setelah itu mungkin diberikan kayak intervensi lain lagi ya untuk merawat tali pusat agar tali pusatnya kembali normal, ya. Itu seperti itu, jadi tanda gejalanya seperti itu ya. Nah, jadi makanya harus perawatan terus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya mau bertanya mengapa ada dua metode dan apa manfaat metode yang baru-baru ini, yaitu perawatan tali pusat secara terbuka. Oke, nah perawatan tali pusat itu ada dua metode ya, tertutup dan terbuka. Itu semua sama bagus sebenarnya karena sama-sama perawatan tali pusat. Nah manfaatnya pasti sama untuk menjaga, untuk merawat tali pusat agar tali pusat dalam kondisi baik, menghindari adanya infeksi dan yang lainnya. Itu manfaat keduanya kan sama. Terus antara perawatan tali pusat dan perawatan tertutup, yang mana ini yang terbaru? Nah yang terbaru adalah perawatan terbuka. Jadi perawatan terbuka itu perawatan teknik perawatan tali pusat yang terbaru, di mana dikatakan terbuka itu artinya tidak memakai apapun, tidak dibungkus oleh apapun itu, mau kasar mau kapas, itu tertutup. Jadi dia hanya diberikan intervensi seperti kayak air, kapas alkohol atau air DTT, hanya itu. Sama sih sebenarnya diberikan tekniknya, cuman yang bedakan adalah dia tidak ditutup. Nah manfaatnya itu sangat bagus sebenarnya kalau tidak tertutup. Itu yang ditakutkan ketika dia tertutup, itu harus dipantau terus kebersihannya. Kalau dia tertutup itu, kalau misalkan dia basah, kan kalau sesuatu yang tertutup itu, apalagi kalau sudah ada basah-basah itu kan takutnya lembab, bisa lembab itu sarang dari bakteri ya. Bakteri bisa berkembang biak di sesuatu yang lembab. Nah itu ditakutkan kalau dia tertutup, itu takutnya lembab. Nah yang bagusnya itu kalau dia terbuka, ada udara yang masuk, itu bagus, menjauhi dari yang infeksi ya. Seperti itu, tapi tetap sama, keduanya itu bisa diterapkan, namun diperhatikan itu pencegahan infeksinya ya. Nah, personal hygiene-nya itu harus diperhatikan. Oke, sudah ya, kita sudah terjawab semua. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa setelah saya selesai, kalian bisa mungkin masing-masing ya, masing-masing bisa melakukan perawatan tali pusat. Kalian kan 7 orang ya, ganti-gantian baku lihat saya ya, bantu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.